Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay, channel yang sangat romantis sekali untuk para DC pinjol ya. Barangkali DC pinjol mau berkunjung ke channel saya, lihat-lihat video saya gitu ya, subscribe, like, komen gitu ya. Semangat Bang bikin kontennya gitu. Boleh ya, boleh sekali. Oke, kita intro dulu 5 detik. Nah, jika terjadi gagal bayar, menurut Anda siapa yang paling dirugikan? Pinjol atau Andanya? Ya. Apakah Anda yang dirugikan karena nama Anda di blacklist di Slick OJK sehingga Anda tidak bisa pinjam-pinjam lagi? Tidak, ya. Anda fine-fine saja. Kita semua sepakat, silahkan masukkan nama kita ke Slick OJK, ya kan? Toh setelah 2 tahun, saya masih bisa menikmati fasilitas kredit kembali karena nama saya mendapatkan pemutihan, ibaratnya debt amnesty gitu ya, pengampunan hutang, gitu kan? Jelas seperti itu, ya. Kenapa dari dulu sampai sekarang ada pemutihan atau pengampunan hutang? Karena semua orang galbay. Anda tidak sendirian. Ya, mau di leasing, di bank, semua orang galbay. Jika tidak ada pemutihan, tidak ada pengampunan hutang, dan semua orang tidak bisa lagi menikmati fasilitas kredit, bisnis atau pelaku usaha dalam dunia finance tidak akan ada. Ya, tidak akan ada yang namanya Adira, FVF, Auto, WOM, leasing itu ya. Tidak ada yang namanya kredit motor, kredit mobil, kredit rumah gitu ya. Tidak ada. Wong tidak ada konsumennya, masyarakatnya tidak boleh pinjam-pinjam lagi setelah galbay di satu perusahaan. Makanya pasti ada debt amnesty, pengampunan hutang. Gitu ya. Nah, setelah Anda mengetahui debt amnesty itu atau nama Anda auto bersih setelah 2 tahun, lalu yang namanya akan jelek itu siapa? Atau yang dirugikan itu siapa? Yang rugi itu pinjolnya, ya. Ketika ada orang galbay, pinjol itu menelan 2 kerugian. Ya. Yang pertama pastinya rugi uang, pasti. Yang kedua adalah nama pinjol itunya sendiri. Ya. Kok bisa pinjol sudah rugi uang ditambah rugi nama baik gitu ya. Saya contohkan seperti ini. Jika Anda punya usaha pinjol, Anda buka kantor pinjol gitu ya, namanya Dana Setan gitu ya misalkan. Modal Anda itu pastinya dari investor, bukan dari Anda sendiri. Lalu ada suatu komunitas investor yang menghubungi Anda, menelpon Anda gitu ya. Dan mereka tertarik. Ceritanya mereka tertarik untuk invest 100 juta kepada Anda gitu ya. Anda menjanjikan return ya keuntungan 20% per tahun, di mana mereka akan mendapatkan 105 juta gitu ya. Invest 100 juta, kembalinya 105 juta gitu. Namun, ceritanya perusahaan pinjol Anda banyak konsumennya yang gagal bayar. Gagal bayar semua, banyak sekali yang gagal bayar. Dan Anda tidak bisa memberikan keuntungan kepada investor tersebut gitu ya. Jangankan keuntungan, mengembalikan uang modal pertama yang 100 juta itu pun Anda tidak sanggup. Ya. Lalu komunitas investor tersebut pastinya kecewa dengan Anda, ya kan? Jelas kecewa ya. Lalu komunitas investor tersebut memberikan grade atau peringkat untuk perusahaan pinjol Anda. Peringkatnya D, double gitu ya. Dan komunitas investor-investor yang lainnya tidak mau invest ke Anda karena Anda tidak bisa memberikan keuntungan. Otomatis nama perusahaan pinjol Anda jelek, ya. Semakin banyak yang tahu perusahaan pinjol Anda jelek, semakin banyak yang tidak tertarik untuk invest. Gitu. Oke? Ketika sudah tidak ada lagi yang mau invest ke Anda, tidak ada lagi suntikan dana dari investor, uang Anda nol minus, perusahaan Anda, ya, pinjol Dana Setan itu pasti bangkrut. Ya. Makanya dalam galbay, pinjol ini menelan 2 kerugian. Yang pertama kerugian uang dan kerugian nama. Oke? Maka dari itu juga pinjol itu menggait perusahaan asuransi. Ketika terjadinya gagal bayar, asuransi akan mengcover uang Anda itu. Ya, uang pinjaman Anda itu. Anda pinjam lalu gagal bayar. Asuransi membayarkan hutang Anda untuk mempertahankan nama baik perusahaan pinjol-pinjol itu, ya, agar selalu mendapatkan investor. Oke? Jadi, buat Anda yang gagal bayar, kalau Anda mau mengerti, ya, itu bukanlah permasalahan. Ya. Bukan permasalahan. Nama Anda itu tidak akan jelek. Tidak akan jelek karena akan ada penghapusan. Ya, pemutihan nama, debt amnesty. Justru pinjollah yang namanya akan jelek. Ya, kalau Anda mau mengerti itu. Oke? Nah, jika Anda sudah mengetahui teori pinjol itu, ya, dan kita semua sepakat,
bahwa kita ingin menghilangkan pinjol karena banyaknya korban yang meneteskan air mata karena ulah pinjol ini. Ya, untuk menghilangkan pinjol dari muka bumi ini adalah dengan cara membangkrutkannya. Kita bangkrutkan pinjol-pinjol ini. Ya, membangkrutkan pinjol itu tidak mustahil. Tidak mustahil karena sudah banyak contohnya. Ya, sudah banyak pinjol yang bangkrut seperti Uang Teman, Cashwagon, Pinjam Indo, Fintech Syariah, ya. Lalu apa lagi? Kredit cepat, Solusi Kita, Asa Kita. Ya. Itu bangkrut. Jadi mulai dari sekarang, berhenti mempertahankan pinjol Anda, kuras habis semua limit pinjol Anda, hapus aplikasinya, jangan pernah dibayar. Ya, seperti itu. Lalu setelah itu yang harus Anda lakukan adalah mulai bekerja lebih giat lagi, lebih cerdas lagi, lebih jadi bermanfaat. Anda buka usaha. Ya. Biarkan pinjol ini menjadi cerita dalam kehidupan saya. Gitu ya. Biarkan pinjol ini menjadi cerita dalam kehidupan Anda. Cerita pinjol ini lebih baik Anda bungkus dengan plastik, lalu Anda buang ke tempat sampah. Gitu. Tidak akan ada lagi yang bisa menghambat Anda dalam meraih kesuksesan. Ya. Hidup Anda selalu dihambat karena tagihan pinjol yang mencekik. Gaji Anda selalu habis untuk bayar pinjol. Bahkan yang lebih parahnya, Anda menghabiskan uang yang tidak Anda punya. Gimana bisa? Ya, Anda menghabiskan uang yang tidak Anda punya. Ya, hutang ke teman, utang ke keluarga. Ya. Anda tidak punya uang tapi Anda bisa menghabiskan uang yang bukan milik Anda hanya untuk bayar pinjol. Ya. Masih mending Anda maksa ke teman Anda yang Anda jadikan kondar itu untuk memblok semua tagihan yang masuk. Daripada Anda meminjam uang ke teman hanya untuk bayar pinjol. Ya. Masih mending Anda memaksa untuk memblok penagihan yang masuk atau memaksa ganti nomor HP orang tua Anda, keluarga Anda, daripada menyuruh mereka untuk menjual harta hanya untuk bayar pinjol. Tidak worth it. Ya. Bapak Anda itu dulunya kerja keras, ya, punya rumah, punya tanah. Ya kan? Sekarang suruh Anda jual gitu kan. Ya, motornya, mobilnya gitu kan, suruh Anda jual hanya untuk bayar pinjol, tidak worth it, tidak sepadan. Ya. Masih mending Anda galbay daripada merusak hubungan emosional Anda, ya, dengan orang-orang terdekat Anda itu. Masih mending Anda galbay daripada Anda pinjam uang ke teman Anda. Masih mending Anda galbay daripada Anda menyuruh orang tua Anda menjual hartanya. Masih mending Anda galbay daripada hidup Anda rusak. Ya. Galbay itu tidak merusak hidup Anda, tapi galbay pastinya merusak pinjol-pinjol itu dan bangkrut. Ya, uang penghasilan Anda yang sekarang mulai dari sekarang akan utuh, ya, lalu akan Anda pergunakan untuk mengupgrade diri Anda. Oke, uang gaji Anda yang sekarang itu akan utuh, ya, dan akan Anda pergunakan untuk membuka jalan kesuksesan yang lain. Oke, semoga kita semua dipermudah dalam meraih kesuksesan yang selama ini kita impikan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.